Cek cek cek. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Bu, pagi Pak. Pagi, Pak. Ya baik, selamat pagi semuanya ya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali pada forum perkuliahan daring mata kuliah pemrograman web untuk kelas B ya. Jadi pada dua pertemuan sebelumnya kita melakukan perkuliahan ini dengan metode asinkron ya. Jadi ada dua modul yang kemarin sudah saya share ya, dan saudara diharapkan sudah mencoba mengikutinya. Yaitu yang pertama modul tentang akses basis data ya, bagaimana melakukan koneksi sampai mengambil data ya. Kemudian yang kedua adalah modul implementasi CRUD ya, jadi operasi-operasi dasar pada basis data. Jadi menambah data, membaca data, mengubah data, dan menghapus data ya. Jadi pada masing-masing modul tersebut itu ada pertanyaan tersembunyi ya. Jadi di sini untuk kelas ini saya kira sudah sangat baik sekali ya, dari 28 partisipan semuanya sudah mengumpulkan ya, sudah memberikan jawabannya. Jadi yang pertama ini adalah modul akses basis data. Kita lihat apa pertanyaan tersembunyinya ya. Jadi pertanyaan tersembunyi yang pertama adalah tentang method get all ya, di sini ya ada method get all. Jadi mengapa dia dijadikan statik ya. Jadi alasannya macam-macam ya. Saudara bisa beralasan dari berbagai macam sudut pandang ya. Jadi kalau kita bicara tentang static method, berarti method statik itu dia dapat dipanggil tanpa menciptakan objek dari kelas ya. Ini kita lihat salah satu jawaban ya, saya ambil. Method get all dijadikan statik karena kita dapat memanggil metode tanpa menciptakan objek dari kelas ya. Jadi dia menempelnya di level kelas ya, bukan di level objek ya. Kalau jawaban yang lain mungkin get all dipanggil tanpa membuat objek dahulu ya, sama ya. Sehingga tidak hanya satu objek dari kelas peserta yang dapat diambil datanya, namun objek yang termasuk dalam kelas peserta tersebut. Ya. Jadi betul ya. Jadi pada intinya semuanya sudah mengarah ya ke suatu jawaban. Jadi static method itu dia menempel di kelas. Jadi kalau kita panggil tidak perlu membuat instance ya. Kemudian kita lihat di kodenya ya. Method get all itu dia ada di mana? Get all itu ada di kelas peserta ya. Yang ini ya, get all. Nah, ini dia static function ya. Ini kalau kita hilangkan statiknya sekarang ya. Kalau kita hilangkan kata kunci statik, ini artinya dia berubah menjadi instance method dan ya. Seandainya saya ubah menjadi seperti ini kodenya, ini bisa jalan apa enggak? Aplikasinya tetap bisa berjalan atau tidak? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya ya. Atau apa yang terjadi ya, misalnya saya ganti ini desainnya. Saya ganti menjadi seperti ini. Jadi public function get all ya. Jadi get all ini dia bukan lagi static method, tapi dia
menjadi instance method. Apa konsekuensi dari model yang ini? Mungkin ada yang berpendapat ya, atau bisa juga misalnya kalau disuruh milih ya, kalau disuruh milih saudara pilih yang mana, public function get all atau public static function get all ya. Mana yang lebih tepat mungkin dari sisi konsep object oriented ya. Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Jadi kalau di PHP kita bisa lihat di sini ya, ada pemanggilan untuk yang statik itu dia titik dua gini ya. Kalau yang non statik atau yang instance dia seperti panah ini ya, negatif lebih dari ya. Ini untuk atribut dan metode yang instance. Tapi kalau yang statik diawali dari nama kelas, kemudian titik dua, kemudian ini mengakses ke metode atau atributnya. Kalau yang instance, jadi objeknya, kemudian kita gunakan tanda ini ya, negatif lebih dari ya, kemudian mengakses membernya yaitu metode atau atribut ya. Kalau di Java semuanya pakai dot ya, di Java ya. Kalau PHP ada yang titik dua, ada yang negatif lebih dari. Prinsipnya hampir sama ya. Kita lihat aja ya. Public static ya, ini awalnya ya. Coba kita jalankan ini seperti apa aplikasinya. Jadi aplikasinya seperti ini ya. Kita harus tambah peserta dulu. Misalnya A di sini ya. Peserta 1 misalnya. Namanya peserta 1. Kemudian kita tambah lagi peserta 2 misalnya. Peserta 2 namanya peserta 2. Nah ini peserta 1 @mail.com, peserta 2 @mail.com ya. Ini membuat sebuah daftar ya. Jadi pada halaman indeks ini itu menampilkan daftar peserta rapid test. Nah, daftar peserta itu dia dilayani oleh metode get all yang tadi ya. Jadi metode get all ini yang bertanggung jawab untuk mengambil data dari database untuk nanti ditampilkan di layar ini ya. Dan dia di sini sifatnya statik. Kalau kita jadikan public ya, bukan public apa namanya, non statik ya, saya hapus ya. Kita refresh. Nah di sini tetap nggak ada bedanya gitu ya. Kenapa kok nggak ada bedanya di sini? Karena PHP itu dia agak beda dengan Java ya. Tapi kalau kita lihat di indeksnya, itu ada warningnya ya. Jadi ketika kita memanggil get all di sini ada warna orange-nya ya, di highlight ya. Di IDE dikatakan di sini non-static method get all ya should not be called statically. Jadi harusnya tidak dipanggil secara statically, secara pemanggilan statik ya. Jadi kalau kita lihat di sini method get all ini kan sudah kita ganti ya. Tadinya dia static, sekarang menjadi non-static. Ya di baris 43 ini public function get all ya. Itu dia non-static. Jadi manggilnya harusnya nggak seperti ini ya. Kalau seperti ini kita memanggil metode static ya. Jadi ini apa namanya? Ada peringatan tapi PHP masih mau saja dia. Metode non-static dipanggil secara statik itu tetap mau, PHP enggak masalah dia. Beda dengan Java ya. Kalau Java dia akan error ya. Kalau PHP dia enggak masalah. Jadi atribut non-static, metode non-static itu bisa dipanggil secara statik ya. Jadi kalau non-static itu harusnya kita bikin, harus kita apa namanya, kita komen dulu di sini ya.
kita harus bikin instance-nya dulu kan ya. Jadi kita buat instance-nya misalnya dolar peserta ya. Dolar peserta ini adalah instance dari kelas peserta ini ya. Nah, karena kita ingin mendapatkan daftar peserta, kita pakai data dummy aja ya. Emailnya misalnya dummy@a.com misalnya ya. Kemudian namanya dummy ya. Karena kita tidak menggunakan atribut itu ya. Kemudian baru setelah itu kita ambil daftar peserta kan ya. Daftar peserta ini dilayani oleh instance-nya ya. Daftar peserta sama dengan, nah ini dilayani oleh dolar peserta kemudian get all. Nah ini yang muncul ya, get all sebagai metode yang non statik karena dia melekat di objeknya. Ini coba kita jalankan ya. Masih sama hasilnya ya. Jadi ini yang metode yang non statik, ini metode yang statik. Kalau disuruh milih, saudara pilih yang mana? Pilih yang statik atau yang non statik? Mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan ya. Jadi untuk kasus menampilkan daftar peserta ya. Mungkin ada ya Mas Devin mungkin ya, silakan. Izin menjawab Pak, Ya. menurut saya kalau dari pandangan saya pas nulis kodenya itu lebih baik menggunakan statik karena supaya lebih deskriptif gitu. Karena kalau misalnya get all itu kan returnnya ibaratnya satu array isinya daftar peserta. Kalau get biasa itu isinya satu peserta aja yang mana harusnya melekat di tiap-tiap objek kalau yang nggak statik kayak gitu Pak. Ya. Ya, betul sekali ya. Saya juga sepakat dengan pendapatnya Mas Devin ya. Jadi kalau hanya satu saja itu melekat di objek peserta, tapi karena ini kita ingin mendapatkan semua, itu melekatnya harusnya tidak di objek ya, tapi di tempat lain ya. Jadi saya sepakat sekali. Jadi kalau kita bicara tentang objek oriented ya, ada kelas, ada objek ya. Jadi kelas dan objek itu memiliki apa? Atribut dan metode ya. Ada atribut, ada metode. Metode itu nama lainnya adalah responsibility ya. Jadi setiap objek atau kelas itu memiliki responsibility, tanggung jawab ya. Sekarang kalau kita ingin bertanya kepada peserta ya, kita ingin bertanya nama dari suatu peserta, kita tanyanya ke yang bersangkutan ya. Namamu siapa? Kita tanya ke orangnya. Alamat emailmu apa? Kita tanya ke orangnya. Tapi kalau kita tanya daftar pesertanya siapa saja, itu kan kita tidak tanya ke objek peserta ya. Kita tidak tanya ke pesertanya, tapi kita tanyanya biasanya ke panitia misalnya ya, atau penyelenggara ya. Nah di sini kita tidak ada kelas panitia ya. Jadi dalam merancang ini kemarin saya tidak menggunakan kelas panitia. Bisa saja kita bikin kelas terpisah namanya panitia. Nanti di dalamnya situ ada tanggung jawab atau metode namanya get all peserta ya. Atau ya get all peserta. Nanti menampilkan seluruh atau mengambil array seluruh peserta ya. Bisa jadi ya. Tapi daripada menambah kelas baru, nah di sini kemarin keputusannya saya masukkan saja get all ini ke dalam kelas peserta ya. Tapi dia dijadikan statik ya, dijadikan statik karena tanggung jawabnya bukan tanggung jawab dari objek peserta. Karena saya anggap itu tidak pas ya, tidak pas kalau diletakkan sebagai tanggung jawabnya peserta karena itu di luar tanggung jawab peserta. Peserta itu tidak peduli dengan peserta lain ya. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri ya. Tapi kalau daftar peserta itu tanggung jawab yang di luar itu ya, di luar peserta. Jadi alternatifnya ada dua, kita bikin kelas baru, panitia misalnya, atau kita menggunakan kelas peserta tapi kita jadikan
statik ya. Ini supaya lebih desainnya lebih masuk akal ya, atau lebih lebih apa istilahnya ya? Eh, ya masuk akal, mudah dapat diterima gitu ya. Eh, jadi keputusannya di sini kita menggunakan static method, tidak menggunakan instance method ya. Kalau menggunakan instance berarti kita analogikan kita bertanya ke panitia, ke peserta ya, ke peserta tentang daftar peserta. Itu kan tidak pas ya. Kita tanyanya bukan ke peserta tapi ke pihak lain. Jadi itu ya alasannya kenapa statik ya. Karena lingkupnya ya, responsibility ya. Responsibility get all itu sebenarnya bukan responsibility-nya objek peserta. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini dalam coding di sini kita juga melakukan desain ya, karena kita mengambil suatu keputusan ya, apakah ini statik, apakah ini non statik ya. Jadi itu aktivitas desain ya. Jadi itu yang pertama ya, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi mengapa kita menggunakan statik. Kemudian soal yang kedua, untuk modul kedua itu CRUD ya. Ini soalnya lebih sederhana, kalau yang CRUD ini hanya tidak terlalu fundamental ya, hanya menyebutkan turunan dari MVC ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini dari Mas Ivan Maulana, ada MVP dan MVVM ya. Model view presenter ini ya, MVP ini ya. Model view presenter, kemudian MVVM, model view model ya. Ini sama MVP. Ya rata-rata MVP, MVVM ya. Ya jadi intinya banyak ya sebenarnya ya, turunan dari MVC. Kalau saudara membuat aplikasi Android misalnya ya, itu nanti akan ketemu dengan MVVM ya, model view model. Jadi dari MVC itu bisa diturunkan menjadi berbagai macam desain pattern yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Ya jadi itu ya untuk modul yang kemarin. Kita sekarang kembali lagi ke teorinya ya, mungkin belum saya sampaikan kemarin tentang teori formulir dan akses basis data. Jadi ini untuk hari ini kita akan mundur ya. Kemarin saudara sudah lebih ke praktikalnya di pada modul itu. Sekarang kita akan lebih ke teoritisnya ya, di belakang semua itu ya. Jadi subcapain pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah saudara diharapkan mampu menerapkan pengiriman data melalui form ya, dengan HTTP method get dan post ya. Kemudian menerapkan konsep validasi formulir pada klien dan server. Kemudian mengakses data pada basis data. Jadi yang pertama adalah HTML form. Jadi ini adalah struktur dari form ya. Form ini adalah salah satu HTML elemen ya. Kita lihat di sini. Contohnya adalah pada halaman login aplikasi Philcom Apps. Nah, di situ kalau kita lihat source code-nya, maka kita akan dapati source code yang di sebelah kanan ini ya. Jadi di sini elemennya adalah elemen form ya. Jadi ini adalah form. Kemudian form memiliki atribut ya. Atributnya di sini paling tidak ada dua, yaitu action dan method ya. Action itu adalah tujuan yang akan menjadi lokasi URL yang akan menjadi tujuan ketika tombol submit ditekan ya. Jadi di sini tombol submitnya mana? Kita lihat di sini ada submit ya. Di bagian sign in, berarti tombol submitnya yang ini ya. Jadi ketika tombol sign in diklik, maka dia akan menuju ke alamat ini ya, actionnya. Dia akan dikirim ke sana. Mengirimnya bagaimana caranya? Di sini menggunakan metode post ya.
Kemudian setelah itu kita lihat di dalamnya di sini ada username ya. Kemudian ada password ya. Username dan password itu adalah label ya. Ini labelnya username. Kemudian ini labelnya password ya. Kemudian ada isian di sini. Ada dua isian username dan isian password ya. Ini adalah input ya. Input. Jadi untuk yang username kita lihat di sini tipenya adalah teks ya. Untuk yang password ini tipenya password. Jadi kalau teks dia akan ditampilkan apa adanya ya, teks. Kalau password dia akan disamarkan ya menjadi bulat-bulat biasanya ya. Nanti kalau diisi di sini ada bulat-bulat, nggak bisa dibaca. Kemudian elemen input ya, elemen input dia memiliki atribut-atribut. Yang pertama tadi type ya, kemudian ada name ya, ada name. Di sini name-nya untuk yang username adalah username, untuk yang password adalah password ya. Nah, name ini dua elemen ini input yang name-nya username dan password ini yang akan dikirim ke server ya. Jadi nanti di sini klien dia akan ngirim ke server, atributnya adalah username dan password ya. Dikirim ke server. Ini klien ya. Klien ngirim ke server username password dengan metode post ya. Karena metodenya post, nanti server akan menangkap ya. Mungkin saya gambarkan di sini ya. Dia akan menangkap sebagai variabel $_post. Untuk yang username, berarti dia array username. Untuk yang password, nanti dia akan ditangkap sebagai $_post password ya. Itu yang di sisi server ya. Jadi ketika datanya dikirim nyampe di server oleh PHP ditangkap sebagai variabel $_post ya. Kemudian ada kurung siku ya. Kalau ada kurung siku berarti dia adalah array ya. Di sini array asosiatif karena kita menggunakan key ya. Key-nya username dan password ya. Jadi kenapa di sini dia $_post karena metodenya metode post ya. Kalau kita menggunakan metode get berarti $_get ya. Jadi di dalam PHP itu ada namanya variabel super global array ya. Super global array itu dia cirinya ada $, kemudian underscore bla 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 ini ya. $_get, $_post, $_session, $_cookie itu adalah super global array ya. Kenapa dia dikatakan super global? Karena dia lingkupnya super global ya. Kemarin ada variabel lokal, variabel global, di mana variabel lokal dan global itu dia lingkupnya lingkup blok fungsi kan ya. Variabel global hanya bisa diakses di luar fungsi, variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi ya, kecuali kita memanipulasi kan ya. Karena ada dinding pemisah ya. Variabel global nggak bisa tembus ke fungsi karena terbentur dinding lingkup fungsi ya, kecuali kita menggunakan kata kunci global ya. Nah, di sini ada satu lagi namanya super global ya. Kalau super global itu dia tidak terpengaruh dengan lingkup fungsi ya. Jadi dia bisa diakses dimanapun. Di luar fungsi bisa, di dalam fungsi bisa ya. Sehingga dia disebut dengan super global. Ini sudah bawaan dari PHP ya. Bentuknya array ya. Jadi dia bentuknya array. Jadi $post, $_post, $_get itu dia super global. Bisa diakses dimanapun ya. Ini contoh-contoh elemen form ya. Ada input, label, button, select, text area. Kemudian ada radio button ya. Checkbox dan lain-lain ya. Ini bisa saudara eksplorasi sendiri. Kemudian yang penting adalah bagaimana kita melakukan validasi ya pada formulir ya. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya form ya, itu mengakibatkan user bisa melakukan input data ke server ya. Jadi kita tidak tahu ya data yang dimasukkan user itu
data yang valid atau yang tidak valid ya, atau mungkin data yang berbahaya, misalnya inject script ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Jadi kita harus melakukan validasi ya. Jadi kalau ada isian email, kemudian user ngisinya dengan jalan veteran ya. Ini adalah data yang tidak kita harapkan ya. Yang kita harapkan adalah email yang valid, yang benar ya, yang diisikan oleh user. Jadi untuk memastikan itu kita perlu melakukan validasi ya. Validasi di sini ada sisi klien, ada sisi server ya. Jadi misalnya di sini untuk yang alamat email ya, kita yang paling sederhana adalah validasi alamat email. Jadi kalau untuk alamat email kita di sisi klien bisa melakukan dengan cara menggunakan input dengan atribut type email ya. Jadi kalau input type email ya sudah, dia otomatis oleh web browser akan dicek ya apakah formatnya sudah betul atau tidak. Jadi kalau ada memasukkan jalan veteran, nanti langsung dia akan di reject ya, akan ditolak. Akan muncul pemberitahuan bahwa itu formatnya salah ya. Kemudian bisa juga kita memvalidasi dari sisi server ya. Jadi dia dikirim dulu ke server, kemudian oleh server diperiksa apakah emailnya sudah sama atau tidak. Kalau di PHP kita bisa menggunakan fungsi namanya filter var ya. Jadi filter var ini kita bandingkan suatu string ya. Kita bandingkan suatu string dengan suatu konstanta di sini ya. Jadi di sini konstantanya sudah bawaan dari PHP ya. Jadi untuk email kita menggunakan filter underscore validate underscore email ya. Nanti otomatis PHP-nya akan melakukan pengecekan format sesuai dengan pattern yang match ya. Jadi alamat email. Jadi ada dua sisi ya, klien dan server. Yang di klien dilakukan oleh web browser, yang di server dilakukan oleh servernya ya. Nah sekarang jadi pertanyaan, kan di sini ada dua alternatif kita ya. Ada di klien, ada di server. Atau kita bisa mengkombinasikan keduanya ya, klien plus server ya. Nah di sini muncul pertanyaan ya, ketika kita ingin membuat sebuah form yang divalidasi, itu kira-kira kita pasang di mana validasinya? Apakah cukup di klien saja? Atau cukup di server saja? Atau di keduanya kita pasang ya? Di klien divalidasi, kemudian di server divalidasi lagi ya? Kerja dua kali gitu ya. Nah ini mungkin apa yang harus dipilih ya? Alternatif mana? Alternatif 1, 2, atau 3? Mungkin ada yang ingin berpendapat ya, mau pilih yang mana? Di klien saja, server saja, atau kita pasang double ya? Jadi kalau di klien saja mungkin apa efeknya ya? Kelebihannya apa, kekurangannya apa ya? Kalau di server saja, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Sehingga kalau kita tahu kelebihan dan kekurangan, kita bisa ambil keputusan ya. Oh kalau begitu keputusannya cukup di klien saja misalnya, atau di server saja, atau mungkin kita pasang double ya. Ya mungkin ada yang berpendapat ya, silakan. Mau pilih yang mana ini dari 3 alternatif? Menurut saya double saja, Pak. Double saja ya. Alasannya gimana Mas? Karena sebenarnya tidak ada ruginya dan sebenarnya lebih penting di sisi server sih, Pak. Tapi kalau di sisi klien juga dipasangkan tidak ada ruginya. Jadi kalau di klien dipasangkan juga kan si web page bisa memberikan respon kepada user dengan lebih cepat tanpa harus ke server dulu. Seperti itu, Pak. Oh ya, ya betul sekali ya, dan saya juga sepakat ya. Jadi kalau di sisi apa tidak ada ruginya ya, masing-masing ada memberikan nilai plus ya. Yang utama server ya, atau dalam artian server ini lebih kuat ya dia ya. Dia lebih strong ya untuk sisi validasinya. Untuk yang klien dia lebih cepat ya. Karena nggak harus dikirim ke server dulu ya. Jadi langsung di jaraknya lebih dekat, otomatis lebih cepat. Tapi di sisi lain dia cepat tapi lemah ya. Kalau server kebalikannya, dia kuat, strong tapi lambat gini kan ya. Lambat karena harus ke jaringan internet dulu, diproses server, kemudian ditunggu respon dari server ya. Jadi lambat ya.
Jadi ini ada yang saling bertolak belakang ya di sini ya. Cepat versus lambat, lemah versus kuat. Nah, untuk mendapatkan keduanya saling mengisi, maka kita pakai klien dan server kan ya. Jadi kenapa di klien tetap kita pertahankan? Karena dia cepat. Kalau dia cepat artinya aplikasinya responsif ya. Kalau aplikasinya responsif, maka ini dampaknya ke UX ya. User experience-nya menjadi lebih baik ya, karena aplikasi kita terasa responsif ya. Kalau kita hanya mengandalkan server saja, aplikasi kita akan terasa lambat ya. Akan terasa ada jeda, nge-lag ya. Tidak instan. Kita klik, kemudian nunggu dulu beberapa saat baru muncul notifikasi. Itu kan tidak enak ya. Itu yang pertama ya. Kenapa klien dipertahankan ya, walaupun dia lemah. Kemudian yang server saja. Kenapa server dipertahankan? Karena dia strong, karena dia kuat ya. Tidak mudah ditembus. Jadi ini masalah security ya. Security, kemudian integrity ya. Integritas data ya. Jadi kita pastikan dia datanya email ya, hanya alamat email semua, tidak ada alamat jalan ya. Itu terkait dengan integrity ya, data integrity. Jadi kita dapatkan semua ya di sini ya. UX-nya dapat, security dapat, integrity dapat, dan lain-lain. Jadi kita kombinasikan. Nah, di sini dikatakan klien itu lemah ya. Jadi dengan kata lain, validasi di klien itu mudah dibobol ya. Mungkin ada yang bisa membobol. Contoh yang kemarin ini ya. Contoh yang ini ya, misalkan saya ingin daftar sebagai A ya, dengan email A gini ya. Ini kan kalau kita klik daftar, nah masuk ke validasi klien ya. Jadi ini akan ditolak karena dia bukan alamat email yang valid ya. Bagaimana kita bisa membypass ini ya? Kalau di contoh yang kemarin belum ada validasi di server ya, saudara mungkin bisa mencoba menambahkan sendiri ya, bereksperimen untuk menambahkan di sisi server ya, berarti pada ini, pada script PHP-nya ya. Nah ini bagaimana kita bisa membypass ini ya, sehingga email A ini yang tidak valid ini bisa tembus. Kan kita tahu tadi katanya lemah ya untuk yang klien ya. Jadi contoh sederhana ini nembusnya gimana? Apa yang harus dilakukan ya? Langkah-langkahnya mungkin bisa disebutkan ya. Mungkin ada yang tahu? Lewat inspect elemen dan dimodifikasi bagian elemen inputnya, Pak. Iya. Jadi kita bisa membuka developer tools ya. Jadi kemudian kita edit secara on the fly ya. Kita bisa menggunakan inspect elemen ya. Jadi mana mau kita ubah di sini ya, email ya. Jadi biang keroknya yang ini ya, yang mengakibatkan ditolak itu adalah input type email ini. Berarti ini yang harus kita singkirkan ya. Kita ubah menjadi teks misalnya ya. Ketika input type-nya kita ubah menjadi teks ya sudah, ini validasinya akan mati di sini ya. Jadi AA ini akan kita daftarkan masuk dengan email A dengan nama A, ini kan tidak valid. Nah, karena di klien itu mudah sekali dimanipulasi oleh klien itu sendiri, berarti kita harus pasang double ya. Kalau menggunakan JavaScript, validasinya menggunakan JavaScript, kita juga bisa mematikan JavaScript dari browser ya, atau kita hapus scriptnya gitu ya. Jadi sangat lemah sekali, tapi di sisi lain dia memberikan respon yang instan ya. Jadi mungkin 99,99% ya user itu akan terkena di klien ya. Jarang, mungkin hanya 0,01% user yang iseng ya, yang melakukan inspect elemen atau yang menginjek script-script yang bahaya, itu hanya minoritas ya. Jadi tetap kita menggunakan klien saja cukup, double dua-duanya ya, klien dipakai, server juga dipakai. Kemudian terkait dengan pengiriman data ya, ada get
dan push ya. Kenapa di sini hanya get dan push ya? Padahal HTTP method itu ada yang lain ya, ada put, ada head, ada trace dan lain-lain. Karena web browser itu pada umumnya hanya mendukung dua ini aja. Hanya mendukung get dan push ya. Jadi bedanya apa? Kalau get itu datanya di mana? Data ada di URL ya. Ini URI atau URL sama ya. Kalau URI itu identifier, kalau L itu locator ya. Jadi URL itu bagian dari URI. Jadi ini kita anggap aja sama ya, URL itu ya. Jadi HTTP GET itu datanya ada di URL. Jadi misalnya HTTP localhost /index.php, tanda tanya data sama dengan A misalnya. Ini adalah $_get data ya. Bagi datanya ada di URL ya. Karena datanya di URL, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia bisa dimasukkan ke dalam cache ya. Jadi kalau kita input data dengan get, bisa jadi dia datanya nggak nyampe ke server ya. Kalau datanya sama ya, karena dia ngambilnya dari cache-nya browser. Jadi kembali lagi request-nya ya, nggak sampai server dia, karena ngambil di dalam cache ya. Kemudian karena dia datanya di URL, maka dia masuk ke dalam history ya. Kan history itu kan sekumpulan URL ya, di dalam daftarnya itu URL. Jadi dia tersimpan di dalam browser history, kemudian dia bisa di bookmark ya. Jadi URL-nya ini bisa disimpan dalam bentuk bookmark. Kemudian karena dia datanya itu tampak di dalam URL ya, otomatis tidak disarankan untuk sensitif data ya. Jadi password gitu ya, misalnya PIN itu tidak disarankan dikirim melalui GET. Kemudian dia memiliki panjang yang terbatas ya. Karena apa? Karena URL itu ada batas maksimal karakternya. Jadi kita nggak bisa ngirim artikel blog misalnya ya dalam satu URL, karena artikel blog itu mungkin beberapa paragraf ya dengan jumlah karakter yang ribuan. Ya itu nggak nyampe, tidak bisa dimasukkan ke URL ya, karena terlalu panjang. Kemudian get request ini digunakan hanya untuk merequest data ya, tidak untuk memanipulasi. Jadi hanya untuk mengambil data ya. Jadi kalau kita lihat interaksinya, yang pertama kita masukkan get URL ya. Jadi URL ini sudah termasuk datanya ya, datanya di URL, kemudian servernya memberikan respon dan status dan respon body ya, datanya. Kemudian yang kedua post ya. Kalau post ini datanya di mana? Data di request body ya. Jadi kan HTTP message ya, kalau saudara masih ingat HTTP message itu ada header, ada body ya. Jadi HTTP post dia message-nya dikirim plus body ya. Jadi selain URL di sini ada data ya. Datanya di mana? Di request body. Karena dia datanya ada di request body, maka URL-nya akan tetap sama ya. Jadi kalau kita mengirim data ke daftar.php misalnya ya, kita masukkan data ke sini, maka data 1 masuk daftar PHP, daftar 2 juga, data 2 masuk ke daftar PHP tanpa mengubah URL-nya ya. Karena berbagai macam data diinput dengan URL yang sama, maka otomatis konsekuensinya dia tidak bisa di-cache ya. Karena URL-nya tidak unik ya, URL-nya sama, di-share ya, untuk berbagai macam data yang masuk URL-nya sama. Tidak bisa di-cache, kemudian tidak muncul di browser history ya. Jadi kita tidak bisa membedakan antara inputan data 1, inputan data 2, inputan data 3 dalam browser history, karena dia URL-nya sama semua. Kemudian tidak bisa di bookmark ya.
Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa di bookmark ya. Kemudian karena dia datanya ada di dalam request body, maka dia tidak terpengaruh oleh panjang dari URL ya, sehingga tidak ada batasan dari panjang data. Jadi kita bisa mengupload data dalam jumlah yang sangat besar ya, bahkan sampai gigabyte, terabyte ya. Yang membatasi adalah kemampuan dari storage-nya ya. Jadi kita tidak terpengaruh panjang dari URL. Jadi ini adalah post ya. Dia ada di request body ya. Kalau yang get ada di URL. Jadi ada 2 metode ya. Dan pertanyaannya sama lagi, kapan kita menggunakan get dan kapan kita menggunakan post ya. Itu yang pertanyaan fundamental ya. Jadi sebelum ke pertanyaan itu kita lihat dulu contohnya ya. Ini hampir sama dengan tadi. Kalau kita dengan get, maka dalam form itu kita spesifikasikan metodenya get ya. Kemudian di sini kita ada contoh mencari judul film ya. Jadi kalau get, maka judul Jurassic Park ini adalah ini ya, input type text, name-nya judul ya, itu yang ini. Jadi nanti dia akan ditangkap oleh server menjadi $_get judul ya. Jadi karena ini get, maka dia masuk $_get. Karena dia namanya judul, maka key-nya menjadi judul ya. Kemudian string Jurassic Park ini dia akan naik ya, akan naik ke dalam URL ya. Jadi metode get itu sebenarnya kita melakukan konstruksi suatu URL ya. Jadi kalau seperti ini, berarti kita membuat suatu URL namanya get.php, PHP ya, tanda tanya, ini elemennya judul, berarti dia judul sama dengan kita tangkap dari isiannya ya, Jurassic Park ya. Jadi sama dengan ini ya. Jadi yang dilakukan oleh browser itu adalah membangun atau membuat suatu URL baru ya, berdasarkan data yang diinput pada form. Jadi nanti dia akan seperti ini ya. Jadi variabel ini ditampilkan di layar ya, karena ini hanya echo saja ya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang kemarin ya. Jadi ini kan ada ini ya, peserta berhasil ditambah ya. Kita lihat di URL-nya itu ada pesan di sini ya, variabel pesan. Peserta berhasil ditambah itu sebenarnya dia ngambil dari get ya. Jadi peserta berhasil ditambah ini mengambil dari get-nya ini. Ini kalau saya ganti ya, saya ganti pesan misalkan selamat kuliah daring misalnya ya. Kita enter. Nah, muncul di bawahnya selamat kuliah daring ya. Jadi sama saja kita memberikan input berupa get ya. AAA gini ya. Nanti AAA di sini ya. Karena di dalam script PHP-nya yang halaman indeks ini ya. Kita lihat di kodenya di sini ada if ada pesan ya. Apa itu ada pesan? Ada pesan itu adalah yang di sini ya, function ada pesan. If is set $get pesan ya. Jadi dia akan mengecek jika ada variabel get ya, yang nama variabelnya adalah pesan, maka return true ya. Kalau dia ada pesan, maka kita akan menampilkan pesannya. $pesan sama dengan $get pesan. Nanti $pesan ini dimasukkan ke dalam view ya, di sini. Nanti kita lihat detailnya ya. Jadi itu yang get ya. Kemudian yang post, kalau yang post berarti ya bedanya hanya di sini ya, metodenya post. Kemudian kita lihat URL-nya di sini sama ya, URL sebelum dan sesudahnya sama, atau dia tidak ada data ya di sini ya, no data ya pada URL.
Jadi mau kita ngisi Jurassic Park, Star Wars, itu ya tidak ada bedanya. Karena data masuk di dalam request body ya. Sehingga kita nggak bisa membookmark ini ya. Karena URL-nya tidak berubah-ubah. Jadi ini yang post ya. Nah di sini pertanyaannya kapan kita gunakan get atau post? Ini ada best practice ya. Best practice-nya atau anjurannya itu kita menggunakan get apabila kita ingin mengambil data ya. Misalnya ada form cari gitu ya. Kemudian ada form apa ya? Ya biasanya cari ya. Jadi kita mengambil data berdasarkan kata kunci pencarian, itu kan mengambil data ya. Kemudian kalau yang post ini digunakan untuk apa? Untuk mengirim data. Jadi yang satunya mengambil, yang satunya mengirim. Kemudian ada lagi di sini, post ini disarankan mengirim data yang apa? Yang mengakibatkan efek samping ya. Side effect pada server. Jadi ketika server menerima request post, maka dia akan mendapatkan efek samping. Apa itu efek samping? Yaitu perubahan data pada server ya. Jadi misalnya datanya bertambah, berubah atau berkurang ya. Jadi ketika tadi ada form daftar peserta, mendaftar peserta baru ya. Ketika kita klik daftar, nanti jumlah pesertanya akan bertambah ya. Yang tadinya 100 menjadi 101. Atau berkurang ya kalau kita delete ya. Yang tadinya 100 menjadi 99. Atau berubah kalau yang tadinya emailnya A, at apa gitu ya menjadi B, at apa gitu. Jadi ini kapan kita menggunakan get atau post? Apakah boleh kita melanggar ini? Ya sah-sah saja ya. Jadi misalkan kita menggunakan get yang mengakibatkan efek samping ya. Walaupun itu tidak disarankan, tapi tetap boleh-boleh saja ya. Karena ada suatu kondisi tertentu, misalnya saudara ingin mendapatkan view count ya, jumlah pembaca pada suatu halaman ya. Jadi setiap halaman itu dibuka, maka counternya akan nambah gitu kan ya. Setiap dibuka counternya nambah. Untuk membuka halaman kita menggunakan get kan ya. Tapi ketika kita melakukan get, servernya mendapatkan efek samping, yaitu bertambahnya jumlah pengunjung ya, atau pembaca. Jadi ada beberapa kasus mungkin kita menggunakan get yang mengakibatkan efek samping ya. Jadi itu ya, ini kapan menggunakan get dan kapan menggunakan post ya. Berikutnya akses basis data, ini ada paling tidak ada 3 metode ya. Kita di sini hanya fokus yang di PDO karena PDO ini sifatnya universal ya. Dia bisa di MySQL, bisa Oracle, SQL Server, Postgres ya, dan lain-lain ya. Selain PDO ada lagi konektor lain namanya MySQL dan MySQLi. Ini hanya spesifik untuk database MySQL saja ya. Tapi kalau PDO dia universal, dia bisa di berbagai macam database karena dia ada driver yang universal ini ya. Jadi drivernya macam-macam PDO, ada MySQL, ada Oracle, ada Postgres dan lain-lain. Jadi untuk mengakses basis data kita harus membuat koneksi dulu ya. Di sini PHP-nya, di sini database-nya, karena dia terpisah, maka kita butuh koneksi yang difasilitasi oleh driver ya. Jadi driver ini sebagai pihak ketiga ya, yang menengahi antara aplikasi PHP dan aplikasi DBMS atau database-nya. Langkah-langkahnya yang pertama kita harus bikin dulu koneksinya. Setelah dia tersambung, kita bisa membuat query ya. Ini juga termasuk prepare juga ya. Supaya menghindari adanya SQL injection ya. Yang di modul kemarin ada contoh SQL injection, nah itu bisa kita antisipasi dengan menggunakan prepare ya. Kemudian setelah itu kita eksekusi, kemudian kita ambil datanya ya. Jadi ini yang berulang-ulang ya. Buat query, eksekusi, ambil data, query, eksekusi, ambil data ya.
Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa kita menutup koneksi basis data ya. Ini untuk menghindari adanya koneksi yang menganggur ya. Karena dikhawatirkan nanti koneksi itu akan memakan resource bagi server ya. Jadi sebaiknya bisa ditutup secara eksplisit ya. Walaupun mungkin ada teknik-teknik khusus yang dia otomatis akan nutup sendiri ya. Kemudian terkait dengan MVC ya, ini yang penting juga MVC. Karena kita membuat aplikasi yang memiliki UI ya, ada tampilan di antarmukanya. Jadi hampir semua aplikasi yang ada UI-nya itu dia mengadopsi MVC ya. Apakah itu di web atau desktop atau mobile ya, hampir semuanya mengadopsi MVC atau turunannya ya. Jadi MVC ini dia apa motivasinya? Dia ingin memisahkan ya antara business logic dan presentation ya. Business logic dan tampilan. Jadi sebelum menggunakan MVC biasanya kita mencampur ya antara tampilan dan business logic yang mengakibatkan kodenya menjadi rumit, sulit dikelola ya. Dan bisa berujung pada spaghetti code ya, kode yang sudah ruwet ya. Kalau sudah ruwet ada error, bukannya tambah diperbaiki, bukan tambah bagus, tapi tambah errornya nambah lagi ya. Jadi seperti kita menambal baju ya, baju yang sudah ditambal itu bukannya dia tambah selesai masalahnya, biasanya menimbulkan masalah baru ya. Jadi untuk menghindari itu kita menggunakan MVC ya. Jadi dia memisahkan business logic dan presentation. Jadi objek-objek tadi itu kita klasifikasikan menjadi beberapa peran ya. Jadi ada yang berperan sebagai model ya, yang pertama. Kemudian ada yang berperan sebagai view, ada yang berperan sebagai controller ya. Jadi untuk objek-objek atau kelas-kelas yang berperan sebagai model, maka dia memiliki tanggung jawab memberikan layanan bisnis logic ya. Jadi kalau tadi ada contoh aplikasi peserta rapid test ya, maka untuk kelas model itu dia bertanggung jawab untuk mendapatkan nama peserta, email peserta, menambah peserta, menghapus peserta, mengambil daftar peserta, itu adalah bisnis logiknya ya. Itu yang dikelola oleh model ya. Kemudian view itu adalah presentation logic ya. Jadi objek-objek yang ada di view itu dia bertanggung jawab untuk mengatur tampilan ya. Jadi biasanya dari model itu hanya berupa string ya atau array. Kemudian array itu akan diubah menjadi HTML kan ya. Array diubah menjadi HTML, menjadi tabel, menjadi paragraf dan lain-lain, itu tanggung jawab dari view. Kemudian controller dia bertanggung jawab sebagai penghubung ya. Jadi titik tengahnya itu ada di controller ya. Dia menghubungkan antara aplikasi dengan klien ya, dengan cara menerima request dan mengirim respon ya. Kemudian dia juga bisa menghubungkan antara model dan view ya. Jadi ini MVC yang versi framework ya. Kalau kita sederhanakan, maka kita bisa menggambarkan ya, ada klien di sini. Dia terhubung dengan controller ya. Jadi request response itu ada di controller. Kemudian controller dia berhubungan dengan model ya dan view ya. Jadi seperti ini. Kemudian model, jadi misalnya di sini kita ingin menampilkan daftar peserta. Jadi klien memberikan request, tolong tampilkan daftar peserta ya. Request itu ditangkap oleh controller. Controller mendapat permintaan daftar peserta. Controller nggak bisa dia menampilkan daftar peserta ya. Sehingga dia minta tolong ke model ya. Dia akan menghubungi model. Model tolong ambilkan daftar peserta. Daftar peserta posisinya ada di database ya. Sehingga model bisa mengakses basis data ya. Jadi model bisa mengakses database. Kemudian model mengambil daftar peserta dari database, dia sudah dapat berupa array ya, berupa array. Kemudian array-nya dia kembalikan ke
controller ya. Ini array-nya ya. Kemudian setelah itu controller sudah dapat array-nya tidak mungkin langsung dikembalikan ke klien ya, karena klien kan di sini manusia ya. Kita kalau membaca array ya tidak nyaman ya. Controller dia butuh bantuan view untuk mengubah array tadi menjadi tampilan HTML ya, menjadi tabel misalnya. Kemudian dia kirimkan ke view, oleh view diproses menjadi HTML, kemudian HTML-nya dikembalikan lagi ke controller, oleh controller baru dikirim lagi ke klien melalui respon ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi klien di sini dia dilayani oleh controller ya. Jadi dia controller ini dia posisinya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari sistem. Jadi dia hanya mengatur namanya flow logic-nya ya. Kadang-kadang ini yang terbalik-balik ya, kadang-kadang disebutkan bahwa business logic itu siapa? Controller, bukan ya padahal ya. Business logic itu di model ya. Karena business logic itu sesuai dengan domain ya. Kalau pendaftaran peserta rapid test, berarti business logicnya terkait dengan peserta itu ya. Nambah peserta, menghapus peserta. Kalau kita membuat aplikasi sistem informasi akademik, business logicnya adalah sekitar KRS, KHS, jadwal kuliah, presensi ya, itu adalah business logic. Itu semua ada di model ya. Sedangkan controller itu ya alurnya ya, logic dari alur ya. Kalau ke sini, kalau masuknya di sini, lanjutnya kemana? Kalau di situ kemana lagi? Nah itu dia controller ya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang kemarin ya. Jadi yang kemarin ini sudah ada unsur MVC-nya ya. Jadi ada, kalau kita lihat struktur filenya ada yang di luar ya, yang di root, ada ubah, tambah, indeks, hapus, itu semua adalah controller ya. Kemudian ada yang di dalam folder model. Kalau yang ada di dalam folder model itu adalah model ya. Kemudian yang ada di folder view itu adalah view ya. Jadi misalnya ada di controller index ya. Ini adalah suatu controller. Kalau kita lihat dia ada alur ya. If ada pesan ya. Kemudian tampilkan halaman index. Itu adalah alur ya. Ketika dia memanggil fungsi tampilkan halaman index, ini ada parameternya ya. Itu kita lihat deklarasinya di sini tampilkan halaman index. Itu dia pada dasarnya dia meminta tolong pada view ya. Dia minta tolong view melalui require once ya, view index.php ya. Jadi dia akan mengambil ini ya. Jadi ada di dalam view index.php itu ada variabel $pesan ya. Di sini merah kenapa? Karena tidak nyambung ya. $pesan dan $daftar peserta ya. $pesan ini dan $daftar peserta ini dia dimasukkan di parameter ini ya. Ini nanti masuk ke dalam ini. Jadi require once ini itu kan seperti kita copy paste kan ya sebenarnya ya. Jadi seolah-olah ini kita copy ya, kita copy. Kemudian kita paste di dalam sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saudara tanpa require mau dimasukkan semua, berarti ya seperti ini nanti jadinya. Ini kita tutup PHP-nya. Kemudian ini fungsinya kita buka lagi PHP-nya. Jadi yang terjadi ketika di require itu seperti ini. Tampilkan halaman indeks ya. Ini nyambung sekarang. $pesan ke sini. Daftar peserta ke sini ya. Tapi kalau kita jadikan ini kan jadi jelek ya kodenya ya. Nyampur ya. Karena nyampur ya, kita abstraksi dia. Jadi file ini HTML ini kita abstraksi menjadi file viewindex.php ya. Jadi ini kita abstraksi keluar ya ke Nah, kita abstraksi menjadi ini ya, satu baris ini. Jadi HTML-nya kita masukkan ke dalam viewindex.php ini. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Kita lihat yang controller tambah ya. Kita lihat di sini. Kita lihat
Dia isinya adalah flow ya. If ada permintaan proses tambah. Apa itu permintaan proses tambah? Ada permintaan proses tambah itu ketika kita mendeteksi adanya form yang disubmit ya. Kalau ada form yang disubmit artinya ada permintaan untuk menambah peserta. Ciri-cirinya terdeteksi variabel post ya, email dan nama. Kalau dia true, berarti kita harus menambahkan data ke database ya di sini. Kemudian setelah datanya tertambah, kita redirect ya. Kita alihkan halamannya yang tadinya itu dari daftar ya, tambah peserta dialihkan ke halaman utama ya. Halaman utama itu adalah indeks ya. Jadi ini. Jadi untuk mengalihkan ke halaman lain kita mengakses header ya. Jadi ini nanti akan menulis di response header. Kalau dia parameternya atributnya location ya. Nanti dia akan di redirect ke sesuai yang di sini ya. Jadi ini isinya flow ya, alur semua. Mengirim dari satu halaman ke halaman yang lain ya. Dia minta tolong ke model di sini ya. Ketika ada permintaan proses tambah, maka controller akan minta tolong ke model peserta untuk membuat peserta baru dan disimpan di database ya. Ketika tidak ada permintaan, maka controller akan meminta tolong ke view di sini ya. Misalkan tampilkan formulir tambah peserta. Jadi tampilkan formulir tambah peserta, dia minta tolong ke view. Jadi hanya itu saja ya. Untuk controller dia hanya minta tolong ke view dan model, atau dia menerima permintaan dari klien ya. Jadi di sini. Ini adalah mendeteksi request ya. Ini dia memberikan respon. Itu adalah tugas dari controller. Tidak ada business logic di sini ya. Business logic hanya ada di model ya. Kita lihat di sini, ini model peserta. Bisnisnya adalah menambah peserta, mendapatkan peserta, menyimpan peserta, menghapus peserta, get all, menampilkan semua peserta. Itu adalah business logic ya. Ya, kemudian satu lagi ya terkait dengan ORM ya, Object Relational Mapping ya. Jadi di sini juga ada konsep ORM ya. Kalau saudara lihat di sini ada kelas peserta. Kemudian di database itu juga ada namanya tabel peserta ya. Jadi ini tabel peserta ya. Itu dia dipetakan ke kelas peserta. Jadi ini menggunakan prinsip ORM ya, Object Relational Mapping. Jadi kita petakan antara domain dari database relasional ya dengan domain dari object oriented ya. Ketemunya seperti ini. Ada kelas peserta, maka kita bikin tabel peserta. Kita lihat strukturnya ya di sini. Nah, tabel peserta itu dia memiliki dua atribut ya, email dan nama ya. Otomatis kita petakan ke kelas peserta. Kelas peserta dia memiliki dua atribut, email dan nama ya. Jadi kolom email pada database dipetakan ke atribut email, kolom nama kita petakan ke atribut nama. Jadi semacam pencerminannya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu prinsip desain atau desain pattern yang bisa kita gunakan ya. Sehingga kodenya menjadi konsisten, menjadi lebih rapi ya, lebih mudah kita prediksi ya, lebih mudah kita maintain. Kalau ada fungsi baru kita bisa mudah tambahkan, kalau ada yang error mudah kita perbaiki, kalau ada yang kita ingin hapus juga mudah kita hapus ya. Jadi ini menggunakan prinsip Object Relational Mapping ya. Jadi kita mapping
tabel database ke kelas dalam pemrograman. Kemudian kalau bicara tentang data di sini ya, ini kan ada datanya peserta 1, peserta 2 ya, baris data ya. Itu kalau di dalam ORM itu dia menjadi instance ya, instance dari peserta. Jadi kita bisa misalkan get di sini ya, get email ya. Ini kan dia akan mengambil peserta berdasarkan emailnya ya. Misalkan saya ingin tahu nama dari peserta dengan email peserta1@gmail.com ini ya. Peserta1@mail.com ini nanti kita masukkan ke dalam fungsi get ini ya. Nanti kalau kita lihat fungsi get ini return value-nya, returnnya itu adalah peserta ya. Tipenya apa? Tipenya adalah peserta. Dia mereturn objek peserta ya. Instance dari kelas peserta. Jadi satu baris dalam tabel itu dipetakan sebagai satu instance pada program ya. Jadi itu secara sederhana ORM itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi sederhana tapi disarankan kita tidak seperti ini. Ini hanya untuk latihan kuliah aja ya. Kalau saudara bikin aplikasi asli, sebaiknya saudara menggunakan framework ya. Framework yang ada ORM-nya. Tapi prinsip kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi itu ya untuk materinya. Ini materi akses basis data dan CRUD ini adalah materi terakhir sebelum UTS ya. Jadi untuk UTS materinya sampai ini. Sampai MVC dan ORM ya. Untuk UTS-nya sendiri saya belum bisa memberikan detailnya ya. Nanti akan saya umumkan di E-Link atau di SIAM atau ke koordinator kelas ya. Silakan saudara pantau terus ya. Jadi mungkin itu saja untuk materinya. Apakah ada yang ditanyakan? Kemarin yang di modul itu ada yang error kayaknya ya. Di modul itu ada error mungkin script SQL-nya ya. Jadi sebenarnya sederhana aja. Yang di modul itu saya kemarin langsung saya ekspor ya dari tabel di reverse ke SQL sehingga muncul yang aneh-aneh, misalkan alter table itu yang harusnya nggak perlu ya. Kita harusnya langsung aja kita buat primary key di awal ya. Tapi saya kira saudara bisa mengantisipasinya sendiri itu. Ya silakan mungkin jika ada pertanyaan. Ya baik ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, jadi bisa kita akhiri ya. Sebelumnya mohon dinyalakan dulu kameranya untuk saya ambil screenshotnya ya.
Ya, kemudian ada satu lagi ya. Tadi di E-Link juga sudah saya upload untuk source code-nya. Jadi mungkin kemarin ada yang terkendala ketika mencoba modulnya ya. Itu sudah saya upload di sini kode sumber CRUD ya. Saudara bisa download. Kemudian saudara bisa jalankan ya untuk mungkin dipelajari lebih lanjut. Khususnya mungkin bagi yang kemarin ketika mengikuti modul ternyata masih error atau stuck gitu atau gimana ya. Itu silakan saudara download di bagian kode sumber ini. Ya, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Pekan depan sudah masuk UTS ya, silakan saudara persiapkan sebaik mungkin. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.